Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pendengar setia renungan ceria, selamat pagi. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Kau berikan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya damai sejahtera-Mu hadir dalam kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini terambil dari Yohanes 7 ayatnya yang ke-38. Saya akan membacakannya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ada seorang petani kentang, Bapak Ibu. Jadi dari sekian banyak petani, ia salah satu petani yang dikagumi oleh banyak petani lainnya karena kecerdasannya. Kalau orang-orang menyortir kentang, biasanya butuh waktu sangat lama ketika mereka membawa kendaraan dan mengangkut kentang-kentang tersebut. Lalu suatu ketika ada seseorang bertanya kepada petani tersebut tentang bagaimana caranya ia menyortir kentang-kentang sehingga kentang-kentang yang besar dapat mudah dipisahkan dengan kentang-kentang yang kecil. Lalu petani itu membawa orang tersebut. Ketika ia membawa mobil itu diisi. Benar, orang itu sadar bahwa yang dilihatnya tetap kentang-kentang buahnya itu dikumpulkan di satu tempat di bak mobil tersebut. Lalu dalam perjalanan dari tempat A ke tempat B, tempat penyortiran kentang, ada dua jalan di pertigaan begitu. Lalu petani itu malah memilih jalan yang jelek. Nah, ketika melewati jalan yang jelek, orang yang bertanya tadi kepada petani itu melihat bahwa ternyata ia menemukan jawabannya. Ketika sampai di titik B, di mana tempat penyortiran kentang, di truk yang dibawa oleh petani itu dipasang semacam jaring-jaring. Jadi ketika melewati jalan yang jelek, jaring tersebut, kentang-kentang di atasnya itu seperti diayak, sehingga kentang-kentang yang kecil pasti akan turun dan kentang-kentang yang besar akan tetap bertahan di atas. Jadi itu tips dan triknya petani tersebut. Jadi bukan melewati jalan yang rata dan bagus, tapi melewati jalan yang jelek untuk bisa mendapatkan kentang-kentang besar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ilustrasi ini menjadi sebuah gambaran dalam kehidupan kita, juga firman Tuhan hari ini yang mengatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika seseorang mampu menjalani kehidupannya dengan banyak proses, tetapi ia mampu menjalaninya dengan baik, dari setiap hatinya, perkataannya yang diomongkan, tingkah lakunya akan terlihat juga kebaikan. Hati itu menandakan apa yang orang itu kerjakan. Jadi ketika hatinya buruk, tentu perkataan dan sebagainya buruk juga. Karena perkataan itu muncul dari hati. Jadi tidak bisa ketika orang berkata-kata kasar, hatinya baik begitu. Kita sering mengandalkan atau berkata, ya tampangnya seram tapi hatinya baik, itu bisa. Tapi kalau sudah kata-katanya menyakitkan, tentu hatinya juga pasti tidak pas. Nah, Yesus mengajarkan kepada banyak orang bahwa firman yang dia berikan itu dikatakan seperti diajarkan oleh kitab suci, dan orang-orang yang belajar dari Yesus, dari dalam hatinya itu akan mengalirkan air-air kehidupan. Jika minggu lalu kita belajar tentang damai sejahtera,
Mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seperti petani yang memilih jalan terjal tetapi menghasilkan sesuatu yang baik malahan. Dari hati kita yang terus-menerus diproses dengan kesusahan, penderitaan, tetapi kita masih memiliki sikap hati yang baik, tentu di sanalah firman Tuhan hadir dan menguatkan kehidupan kita dan nyawiji atau menjadi satu dengan hidup kita. Jadi ketika kita mampu menyadari hidup kita menjadi selaras dengan firman Tuhan, pasti hal-hal baik yang akan kita munculkan, hal-hal yang luar biasa, sekalipun jalannya tidak rata, sekalipun jalannya sulit, tetapi kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Dan yang luar biasa adalah dari dalam diri kita, dari dalam hati kita akan mengalirkan aliran-aliran air hidup di seluruh dunia. Ada banyak orang yang berhenti aliran airnya, dan kita menjadi sarana untuk bisa menghidupkan mereka. Sentuhan Bapak Ibu ketika itu dapat menggembirakan orang lain, membantu orang lain untuk mulai kembali bangkit. Itulah aliran air hidup. Sama seperti Yesus dalam kematiannya dan kebangkitannya mengubah cara pandang dunia tentang dosa. Mari kita sebagai murid-muridnya, sebagai anak-anaknya, mengubah kehidupan dengan cara yang luar biasa. Semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu dan setiap kita mampu berkata-kata dengan baik dan hati kita mengalirkan aliran air kehidupan. Tuhan Yesus